Happy Couples, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Jovita Maria Ferliana dalam Pernikahan Bahagia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hustle culture dalam keluarga. Nah, apa sih hustle culture itu? Hustle culture adalah budaya yang membuat seseorang menganut paham workaholism atau dengan kata lain, gila kerja. Jadi, keinginan untuk kerja terus-menerus secara berlebihan tanpa memandang dari sisi kesehatan fisik dan mentalnya. Nah, seorang yang workaholism ini sangat terlibat dengan pekerjaannya sampai-sampai mereka mengesampingkan masalah-masalah lainnya. Mengesampingkan masalah keluarga, pasangan, dan semua dalam kehidupnya sehingga prioritas utamanya adalah pekerjaan. Nah, asal mulanya hustle culture ini adalah pertama kali dulu banget tahun 1980 itu dimulai sejak pertama kali gelombang neoliberalisme yang pertama. Jadi negara itu melakukan liberalisasi dan deregulasi pasar. Nah, itu sudah mulai yang namanya ada kegilaan kerja. Kemudian setelah itu berikutnya berkembang saat perkembangan teknologi, yaitu para generasi milenial menjadi tertekan karena adanya fast pace dari lifestyle-nya mereka. Jadi adanya percepatan dari sangat lifestyle-nya ini. Jadi ada perkembangan dalam hal kehidupan mereka di mana banyak sekali tuntutan-tuntutan dari pihak luar, sosial media dan sebagainya. Nah, karena adanya perkembangan teknologi ini. Setelah itu munculnya lagi yang namanya startup atau juga entrepreneur yang menjadikan generasi muda merasa tertuntut untuk menghasilkan sesuatu secara cepat. Apalagi setelah munculnya atau kemudian mereka mengenal yang namanya Elon Musk, Steve Jobs, dan kemudian gencar-gencarnya promosi di YouTube dan sosial media. Wah, ini semakin lagi budaya hustle culture ini semakin meningkat. Nah, sekarang terakhir lagi pada saat pandemi COVID-19. Nah, ini menjadikan bahwa produktivitas itu adalah suatu hal yang harus menjadi obsesi. Jadi harus sibuk, harus bekerjanya berlebihan, harus keras, nggak boleh nganggur dan sebagainya. Nah, produktif itu sekarang menjadi diglorifikasi oleh masyarakat. Contohnya, bangga kalau bisa mengerjakan tugas dan kemudian diupload di media sosial. Bangga juga kalau kemudian kita mengerjakan sesuatu sampai subuh-subuh, bahkan nggak tidur. Nah, itu ada kayak satu kebanggaan dalam diri sendiri. Kemudian banyak sekali jargon-jargon yang berkaitan sama glorifikasi ini. Misalnya contohnya, don't stop when you are tired, stop when you are done. Nah, seperti itu banyak sekali sehingga kemudian status-status di media sosial juga akhirnya semakin marak. Contohnya, work hard, play hard. Sudah mandiri nih saya. Sudah 3 hari cuman tidur 2 jam. Ini semua beli pakai penghasilan aku sendiri loh. Seminggu ada 3 job nih guys. Atau kemudian capek banget akhirnya sampai rumah jam 3 pagi. Tapi nanti aku jam 6 udah harus bangun lagi. Nah, banyak sekali status-status yang mengesampingkan kesehatan kita dengan cara seperti itu. Tapi menjadi suatu gengsi tersendiri bagi kita untuk melakukannya. Nah, untuk penganut hustle culture ini dia goalsnya apa sih tujuannya? Mereka menganggap bahwa untuk mencapai suatu tujuan, yakni hanya dengan bekerja keras dan terus-menerus tanpa henti, barulah tujuan mereka dapat tercapai. Nah, hustle culture ini menjadikan kita juga menilai kesuksesan diri kita sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar kita itu hanya dari segi finansial saja. Padahal happy couples, kesuksesan itu kan dari berbagai hal ya, nggak hanya dari definisi finansial aja. Kalau kita lihat dari Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat dengan OECD, itu aja mengemukakan loh bahwa bekerja dalam waktu lama itu bisa mengurangi tingkat produktivitas atau bisa dikatakan bahwa justru kerjanya jadi nggak efisien karena ada faktor kelelahan, jadi konsentrasinya menurun dan akhirnya hasil produktivitasnya menjadi juga menurun tentunya. Nah, efek dari generasi milenial ini apa? Nah, dari generasi milenial ini seringkali menjadikan burnout dengan workaholic karena milenial merasa harus kerja karena tekanan yang ada di lingkungan. Misalnya, aku harus menghidupi keluarga aku harus ngasih uang ke orang tua aku harus bisa memenuhi semua tuntutan-tuntutan yang lingkungan kasih sama aku dengan hidup-hidup yang mewah, barang-barang yang mahal. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa kalau nggak kerja keras, kelar hidup saya. Atau mau makan apa dengan gaji segini. Jadi cenderung merasa bahwa gajinya tuh nggak pernah cukup, selalu kurang. Dan ingat ya,
happy couples bahwa gaji, penghasilan cukup atau enggak itu relatif dan kita semua yang menentukan. Kalau kita udah pernah dapat 5 juta, kita bilang kurang. 10 juta pun kurang, 15 juta juga kurang. Nah, jadi bagaimana tentang kita mengolah keuangan tersebut. Nah, berikutnya juga efeknya adalah generasi milenial ini mengatakan bahwa harus punya mobil. Padahal mobil itu kan rata-rata harganya juga kita bisa lihat. Ada yang harganya misalnya contohnya 100 jutaan, 200 jutaan. Tapi yang dikatakan goalsnya punya mobil itu katakanlah yang harus 1M atau 500 juta. Nah ini targetnya ini yang kemudian kita harus evaluasi lagi. Nah berikutnya mengatakan bahwa aku harus membayar kebutuhan hidup aku. Ada juga yang mengatakan bahwa dari kecil aku udah diajarin seperti ini. Jadi harus giat belajar supaya nanti bisa diterima di universitas yang bagus. Tujuannya apa bisa diterima universitas yang bagus? Supaya nanti bisa dapat penghasilan yang bagus saat bekerja. Nah jadi ternyata ini juga kita bisa lihat dari pola asuh sejak kecil juga sudah memegang peranan, di mana adanya tuntutan-tuntutan dari orang tua bahwa anak ini harus mencapai target finansial yang optimal, harus mencapai target finansial yang sangat banyak supaya dia bisa bahagia. Jadi selalu dikaitkan antara kebahagiaan dengan finansial. Nah, sehingga anak itu akan belajar dalam kehidupannya harus mengejar uang, harus mengejar materi. Nah, happy couples, ciri-ciri orang yang menjalani happy culture atau hustle culture itu sebagai berikut. Yaitu kerja terus-menerus, kemudian juga uang yang dihasilkan itu memberi kebutuhan yang sifatnya tersier atau barang mewah. Jadi bukan untuk yang barang-barang yang memang benar-benar primer. Kemudian bangga dengan kesibukannya sehingga pamer ke sosial media, ke orang-orang sekitar. Kehilangan banyak waktu untuk diri sendiri maupun orang-orang yang terdekat. Nah dampaknya apa? Dampaknya sudah pasti ya, kelelahan secara fisik, kelelahan secara mental. Stres juga iya, burnout juga iya. Kemudian juga meningkatnya yang namanya anxiety atau kecemasan dalam diri. Dan ini yang paling parah ya, sudah mulai timbul banyak penyakit. Misalnya darah tinggi, kemudian jantung dan sebagainya. Dan ingat yang paling parah adalah kematian karena kelelahan bekerja. Nah, berbicara tentang kematian karena kelelahan bekerja, ini banyak sekali kasusnya. Tapi saya akan kasih contoh beberapa yang memang terjadi dan memang ada di berita yang memang sedang Anda baca akhir-akhir ini. Jadi contohnya adalah Mira Diran, yaitu seorang copywriter. Dia ditemukan tidak sadarkan diri setelah 3 hari berturut-turut kerja tanpa henti. Ya. Berikutnya adalah juga Li Yuan. Ini adalah seorang dari Cina, usianya 24 tahun. Dia seringkali bekerja lembur hingga jam 11 malam. Akhirnya kemudian berakhir dengan kehilangan nyawa. Kalau kita lihat di Cina ini ada 600.000 karyawan yang meninggal akibat kelelahan setiap tahunnya. Ini diambil dari The China Youth Daily dan dari situ semua bisa dilihat bahwa kelelahan pada saat bekerja itu mengakibatkan stres, stroke dan juga serangan jantung. Nah, contoh lagi berikutnya ada yang namanya Moritz Erhardt, yaitu adalah seorang karyawan di London. Dia adalah seorang pekerja magang di Bank of America, meninggal di usia 21 tahun karena juga bekerja selama 3 hari tanpa henti. Dan terakhir saya memberikan contoh, ada seorang di Jepang berusia 45 tahun. Dia juga bekerja secara non-stop karena dia memegang suatu proyek besar dan akhirnya dia bekerja tanpa henti juga selama beberapa hari dan dia akhirnya meninggal dunia. Nah, di Jepang meninggal akibat kerja yang non-stop ini disebut dengan istilah karoshi. Dan happy listeners atau happy couples kita bisa lihat bahwa peringkat di Jepang meninggal karena kelelahan kerja ini adalah peringkat kedua setelah Cina. Ya, nah di Indonesia sendiri sudah dilihat bahwa pemerintah sangat melindungi dengan cara dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur durasi bekerja dalam waktu seminggu adalah 40 jam. Dan apabila lebih dari itu maka harus dihitung lembur dan mendapatkan insentif. Namun berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2019, 60% pekerja di Jakarta bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Nah, berdasarkan Kemenkes di tahun 2017, sebesar 60% pekerja industri kecil menengah mengalami depresi, serta 57,6% mengalami insomnia atau susah tidur. Setelah itu juga kita lihat dari Business Insider, Jakarta itu berada di urutan 9 dari 10 negara yang gila kerja dengan waktu rata-rata 40,4 jam per minggu.
Nah, mengapa hustle culture ini bisa sebabkan burnout dan toxic productivity ya? Nah, apa sih toxic productivity? Toxic productivity itu memunculkan rasa bersalah, sobat listener, kalau tidak mengerjakan sesuatu. Akibatnya orang akan selalu mencari kesibukan yang terkait dengan pekerjaan. Ya, ingat bahwa adanya rasa bersalah atau guilty feeling kalau tidak mengerjakan sesuatu. Jadi harus kerja terus ya, karena merasa hidupnya berarti dengan cara seperti itu. Nah, ciri toxic productivity itu dia bekerja berlebihan hingga membahayakan keselamatan, kesehatan, dan juga mengganggu hubungan sosial sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini ditandai dengan berbagai keluhan dari orang-orang sekitar kita, bahwa kitanya terlalu sibuk, nggak ada waktu dan sebagainya. Kita juga mulai merasakan sakit yang berhubungan dengan penundaan kebutuhan dasar. Misalnya jadi sakit mah karena sering menunda makan. Atau insomnia karena sering nggak tidur. Nah, ekspektasi yang tidak realistis juga terhadap diri kita sendiri. Seringkali toxic productivity membuat kita tuh tidak mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada karena kita telah menetapkan sebuah standar yang tinggi untuk mencapai tujuan kita. Dan pada masa seperti sekarang ini tentu saja itu bisa menjadi lebih berbahaya. Dan bagi mahasiswa ini juga terjadi ya bahwa ketidakmampuan untuk beradaptasi akan sistem perkuliahan yang baru itu memunculkan sebuah perasaan stres. Stressful condition dan bisa membahayakan juga status mental. Jadi ingat harus tetap ada waktu buat istirahat ya, happy couples. Nah, setelah itu ciri toxic productivity lainnya adalah juga merasa kesulitan untuk beristirahat. Hal ini ditandai dengan munculnya rasa bersalah apabila beristirahat walaupun sudah seharian bekerja penuh atau berkegiatan. Nah, jadi salah satu cirinya juga pada saat tidur tuh nggak bisa langsung tidur atau nggak bisa beristirahat pikirannya karena tetap pikirannya itu sibuk untuk memikirkan apa yang harus aku kerjakan sekarang, apa yang harus kerjakan sekarang ya. Nah, dampaknya apa? Tetap aja satu lebih ke kesehatan kita. Dan berikutnya adalah menyebabkan seorang rentan stres. Dan akhirnya mencapai kondisi-kondisi yang lain, misalnya jadi alkohol berlebih, merokok berlebih, dan perasaan burnout atau hilang minat terhadap sesuatu yang biasanya kita lakukan. Nah, misalnya kita tadinya hobi olahraga atau hobi melakukan sesuatu yang bermanfaat, jadi akhirnya nggak mau sama sekali karena sudah burnout. Nah, oleh karena itu, happy couple, saatnya kita untuk memulai perbaiki pola hidup kita dengan cara mengetahui kapasitas diri dan beristirahat, dan kapan untuk istirahat, dan kapan untuk kerja. Jadi ada pembagian waktu. Ingat bahwa life is not about catching up money and material standard shaped by society. Jadi janganlah kita terlalu terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitar kita yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu, padahal itu mengorbankan kesehatan fisik dan mental kita. Dan ingat bahwa busy is not always means productive. Jadi nggak selalu loh kita tuh tampak sibuk itu artinya kita produktif. Kalau kita kemudian kerja terus tapi banyak ngehengnya, sama aja kita nggak produktif kan? Dan ingat bahwa you make your own decision. Jadi jangan pernah meletakkan keputusan itu di tangan orang lain. Jangan pernah kita juga mengikuti apa yang menjadi penilaian dan tuntutan orang lain. Selalu mengarah pada diri kita sendiri. Nah, produktivitas itu akan menjadi sesuatu yang baik apabila kita tahu batasan bagi diri kita sendiri. Namun, hal ini akan berbahaya kalau produktivitas itu mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan kita, seperti kebutuhan primer, makan, minum, sosialisasi, kebutuhan untuk kita terkoneksi sama pasangan dan anak-anak. Nah, produktivitas itu juga akan menjadi toksik apabila muncul perasaan bersalah kalau kita rehat sejenak ya. Jadi jangan sampai kalau kita rehat kemudian kita masih merasa bersalah, jangan sampai seperti itu ya, happy couples. Nah, caranya tetap dengan cara harus menjaga keseimbangan ya, keseimbangan hidup seperti di episode yang pernah saya bawakan tentang keseimbangan kehidupan. Nah, sebetulnya yang kita lakukan ini adalah keseimbangan kehidupan, pekerjaan, dan area-area yang terkait dalam kehidupan kita sehingga kita merasa puas. Dan ingat yang puas nggak cuma kita, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita juga, terutama orang-orang yang kita kasihi, pasangan kita, anak kita, atau orang tua kita. Ada juga yang namanya work-life harmony nih, happy couples, yaitu kita mengintegrasikan kehidupan kerja ke dalam kehidupan pribadi secara berdampingan. Jadi ini cocok untuk para happy couples yang merasa bahwa gini, aduh pekerjaan saya itu banyak dan kadang itu juga harus bawa pekerjaan sampai rumah, tapi saya nggak bisa keluar dari pekerjaan ini dan ini adalah pekerjaan yang saya sukai, tapi terkadang itu menyita waktu bersama keluarga saya. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini bisa namanya work-life harmony. Jadi pada saat misalnya happy couples harus melakukan pekerjaan di rumah, kita bisa loh lipatkan istri, suami ataupun anak-anak kita. Ya, kita bilang aja misalnya contohnya nih ya, kita adalah seorang kepala rumah tangga. Wah, papa harus ngerjain
selesaiin perincian keuangan tapi tinggal sebentar lagi nih. Coba nih, sini mah, sini nak gitu ya. Sama-sama duduk di sini nih. Gini loh pekerjaan papa nih seperti ini. Atau misalnya kita adalah seorang marketing, kita harus kemudian mengupload sesuatu. Nah, kita libatkan. Jadi pada saat kita mengerjakan sesuatu, komunikasikan juga sama orang-orang sekitar kita supaya mereka merasa bahwa mereka terlibat, mereka dilibatkan. Walaupun hanya sekedar di sebelah-sebelah kita menemani, mereka misalnya bercanda tawa sendiri, tapi sudah kita ajak, kita libatkan, itu efeknya akan beda dibandingkan kita kemudian sibuk sendiri di ruang kita dan kemudian kita nggak mau tahu mereka ngapain, nggak pernah ngajak juga mereka, nggak kemudian pamit juga sama mereka bahwa kita akan mengerjakan sesuatu ya. Nah kalau kemudian diingatkan kemudian jadi marah-marah, nggak seperti itu ya. Tenang, ada yang namanya work-life harmony. Ini untuk pekerjaan yang harus kita lakukan di rumah, tapi kita tetap menyuarakan kepada orang-orang sekitar kita ya, tetap mengajak mereka untuk bersama-sama dan bahkan bagusnya mereka jadi mengerti apa pekerjaan kita dan apa tanggung jawab kita. Nah, ini yang terakhir nih sobat listener atau kemudian happy couples di sini ya, bahwa ada yang namanya konsep ikigai. Ikigai adalah bagaimana kita itu punya makna di dunia ini ya. Ini dalam banget artinya, yaitu dengan cara kita melakukan apa yang kita sukai, kita melakukan yang kita bagus di bidang itu, kita melakukan apa yang dunia butuhkan atau orang-orang sekitar butuhkan dari kita, dan kita melakukan apa yang kita dibayar atau diberikan penghargaan tentang hal tersebut. Ya, ingat ya 4 ya, yang kita suka, yang kemudian kita dihargai di situ, yang kemudian orang-orang sekitar juga butuhkan atau ada sumbangsihnya untuk dunia dan orang sekitar kita, dan memang itu yang kita membuat kita itu merasa terus bisa berharga sebagai seorang manusia ya. Nah ini adalah proses atau yang namanya konsep dari ikigai itu sendiri. Nah berikutnya selalu ingat bahwa kita itu punya suatu hal yang diberikan oleh Tuhan, yaitu bisa mengambil keputusan dengan cara bijaksana. Nah apapun itu, apabila kita sudah punya pasangan atau berumah tangga, ingat bahwa keputusan apapun yang kita ambil selalu diskusikan dan bicarakan dengan pasangan, komunikasikan dengan mereka, karena mereka semua adalah orang-orang yang berharga di sekitar kita. Dan ingat, 2 kepala, 3 kepala jauh lebih baik daripada 1 kepala. Baik, terima kasih untuk sobat listener dan juga untuk happy couples yang ada di rumah. Terima kasih karena sudah mendengarkan episode kali ini. Saya Jovita Maria Ferliana dalam Pernikahan Bahagia. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.